Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku, Tias Vidi Rahayu. Oke, jadi di video kali ini aku mau bahas part 46 FR soal kemampuan teknis P3K perawat. Oke, jadi nanti tuh ini nggak semuanya aku bahas ya teman-teman ya, karena belum selesai, tapi karena teman-teman udah pada minta, jadi paling yang aku bahas adalah undang-undang, kemudian ada diagnosa, skala nyerinya belum, kemudian ada pola napas, jadi nanti teman-teman bisa belajar dari channel itu aku. Kita langsung mulai untuk soal yang pertama. Jangan lupa subscribe dulu, nyalain lonceng notifikasinya, dan jangan lupa share juga ke teman-teman. Kita mulai soal yang pertama, undang-undang kesehatan. Kemarin tuh ada yang tanya, Kak, undang-undang bahas Kak, undang-undang kesehatan gitu kan. Nanti bakal aku bahas di next video ya, karena di sini aku mau bahas sekilas aja kalau Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 itu tentang apa? Yang A keperawatan, kemudian yang B kesehatan, yang cara medis, yang D bidan, atau yang E semua tenaga kesehatan. Nah, teman-teman, undang-undang kesehatan itu keluar ya. Tapi memang tidak semuanya dapat undang-undang. Ada yang keluar, ada yang tidak. Beberapa daerah keluar. Jadi teman-teman untuk mengantisipasi minimal tahu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 itu membahas tentang apa? Tentang kesehatan ya, teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman bisa cari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 filenya seperti apa. Ya. Oke, kita lanjut ke soal berikut. Ya, soal berikutnya terkait diagnosa keperawatan. Nah, soal ini keluar ya teman-teman ya. Jadi ini FR dari teman kita, jadi aku mau bahas. Anak A usia 5 tahun didiagnosa ASN atau sindrom nefrotik. Nah, anak A itu keluhannya lemas, kemudian ada edema palpebra. Tidak mau makan juga, albuminnya 1,8, CRT-nya lebih dari 3 detik, dan berat badannya 17 kilogram. Diagnosa keperawatan berdasarkan kasus di atas itu apa? Yang A, kurang nutrisi, yang B, kelebihan volume cairan, yang C, mual, yang D, diare, atau yang E, hipovolemia. Nah, sebenarnya kalau teman-teman membahas terkait diagnosa keperawatan itu kan luas dan banyak banget ya. Nah, teman-teman itu harus tahu minimal untuk tanda dan gejalanya, baik dari minor, tanda gejala minor maupun tanda gejala mayor. Ya, nah untuk sindrom nefrotik di sini ya, kita biasanya bisa mengangkat dari lihat dulu diagnosanya. Selain diagnosa adalah dari tanda dan gejalanya dulu. Di sini untuk tanda dan gejalanya adalah pasiennya ada edema palpebra, ya, albuminnya, kemudian CRT-nya. Nah, harusnya ada data berat badan sebelum dan sesudah atau saat sakit. Jadi kita bisa mengangkat diagnosa apa? Karena ada edema berarti kelebihan volume cairan. Ya, kita untuk bisa mengangkat diagnosa minimal adalah 3 data ya. 3 data yang bisa memperkuat kita akan mengambil diagnosa kelebihan volume cairan atau yang lain. Oke, teman-teman. Jadi teman-teman itu harus benar-benar bisa memahami itu. Misal nih, kita mau ngambil kelebihan volume cairan. Nah, kita harus melihat datanya ada edema, oke, ada albuminnya, ada CRT-nya, berat badannya harusnya dijelaskan sebelum sakit dan saat sakit. Kemudian ada diagnosa sindrom nefrotik itu kenapa kayak gitu. Jadi untuk kita bisa memperkuat diagnosa pada pasien. Nah, di sini diagnosa yang tepat adalah kelebihan volume cairan karena ditandai dengan edema dan CRT. Selebihnya bisa mengikuti ada albumin juga. Ya, teman-teman. Jadi kelebihan volume cairan atau yang namanya kita apa ya, hipervolemia ya, kelebihan volume cairan. Jadi teman-teman harus diingat. Oke, soal berikutnya soal gadar. Tuan A 38 tahun diantar ke UGD karena kecelakaan. Hasil pengkajian tampak jejas pada area dada. Bunyi jantung menjauh dan JVP-nya meningkat. Tekanan darah 85/50 mmHg, nadinya 116. Dan frekuensi napasnya 28 kali per menit. Apakah label warna trias pada kasus di atas? Yang A merah, yang B kuning, yang C hijau, yang D biru, atau yang E hitam? Apalagi di IGD berarti kita harus benar-benar menerapkan trias A, B, C, D. Ya, teman-teman ya. Nah, di sini adanya tampak jejas ya pada area dada. Bunyi jantungnya menjauh dan JVP-nya meningkat. Oke, teman-teman. Kemudian ada tanda-tanda juga hipotensi.
tekanan darahnya 85/50 itu hipotensi ya teman-teman ya. Kemudian nafasnya di sini lebih dari normal untuk orang dewasa. Ya, orang dewasa kurang dari 20 ya teman-teman ya. Oke. Oke, kita jawab ya teman-teman ya. Apakah merah, kuning, hijau, biru, atau hitam? Karena di sini sudah ada tanda-tanda CVP meningkat, bunyi jantung menjauh, kemudian area dadanya juga ada tambah jejas. Berarti jawabannya adalah yang trias merah. Kalau di sini trias merah tidak ditangani kurang dari 10 menit, itu akan menimbulkan kematian. Oleh karena itu, dengan pasien-pasien yang adanya tampak jejas area dada, bunyi jantung menjauh, JVP meningkat, kemudian hipotensi, segera masukkan ke trias merah dan segera ditolong kurang dari 10 menit supaya mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan atau kurang diinginkan oleh kita semuanya. Oke, kita next. Soal berikutnya soal luka bakar nih teman-teman. Seorang laki-laki berusia 34 tahun diantar ke IGD karena luka bakar. Hasil pengkajian luka bakarnya 36%, derajat 2, dengan berat badan pasien 50 kg. Berapa kebutuhan 8 jam pertama pada kasus tersebut? Oke. Kita hitung ya teman-teman ya, apakah yang A 3.600, kemudian yang B 5.800, yang C 6.200, yang D 7.200, atau yang E 8.100. Oke, kita hitung. Di sini untuk menghitung kebutuhan cairan ya, berarti rumusnya apa? 4. 4 dikali luas luka bakar dikali berat badan. Oke. Kita masukkan 4, kemudian dikali luas luka bakarnya berapa? 36%. Kemudian berat badannya berapa di sini? 50 kg. Oke. Kita hitung ya. 4 kali 5, 20. Ya, 20 kali ini berarti 7.200. Oke, ya. Karena yang ditanya adalah 8 jam pertama, berarti rumusnya adalah setengahnya dari kebutuhan total. Setengah atau 50%-nya di 50% dikali kebutuhan total 7.200. Berarti ketemunya berapa teman-teman? 3.600. Oke, gampang banget kan? Jadi jawabannya yang mana? Yang A. Oke, gampang banget nih teman-teman. Jadi teman-teman jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel YouTube aku. Karena channel YouTube aku akan sharing soal-soal yang terbaru untuk teman-teman bisa belajar dan bisa sukses dari channel YouTube aku. Oke, kita langsung mulai ke soal berikutnya nih. Soal berikutnya untuk soal keperawatan gerontik. Ya, di sini seorang laki-laki dengan usia 75 tahun datang ke poliklinik karena mengeluh sesak napas. Hasil TTV klien menunjukkan tekanan darahnya 170/90 mmHg, RR-nya 25. Heart rate-nya 86 kali per menit, auskultasi napas terdengar redup. Klien berusaha bernapas menggunakan otot bantu napas dan lebih nyaman bernapas dengan mulut. Pertanyaan soalnya, apakah diagnosa keperawatan yang tepat pada kasus tersebut? Yang A, pola napas tidak efektif. Yang B, kelebihan volume cairan. Yang C, perilaku kesehatan beresiko. Yang D, bersihan jalan napas tidak efektif. Atau yang E, resiko penurunan fungsi kardiovaskular. Oke, kira-kira dengan soal yang seperti ini, jawabannya apa gitu ya teman-teman ya. Nah, ada kata kuncinya nih teman-teman, dia itu mengeluh sesak napas. Oke, kita lihat RR-nya. Oke, iya RR-nya lebih dari normal nih. Kemudian pas diauskultasi terdengar redup. Klien berusaha napas menggunakan otot bantu napas. Lebih nyaman bernapas dengan mulut. Berarti berhubungan dengan napas. Jadi jawabannya yang mana? Yang A. Pola nafas tidak efektif. Ya, karena ada tanda-tanda seperti itu ya teman-teman. Sebenarnya pola nafas tidak efektif itu apa sih? Inspirasi dan ekspirasinya itu tidak adekuat teman-teman. Nah, tanda gejalanya dari diagnosa di atas ada dyspnea. Kemudian auskultasi napas terdengar redup. Kemudian menggunakan otot bantu pernapasan. Kemudian lebih banyak nih bernafas menggunakan mulut. Jadi mungkin
dia saking seseknya jadi menggunakan mulut biar lebih cepat. Ya, begitu ya teman-teman, ada 5 soal yang tadi aku sudah bahas, semoga bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke temannya, supaya teman-teman itu bisa sukses dari channel YouTube aku dan bisa lancar dalam ujian P3K tahun 2022 ini. Karena banyak banget nih, silakan teman-teman follow Instagram aku, itu banyak banget testimoni dari teman-teman yang sudah ujian, terutama untuk peserta bimbel ya. Ada yang dapat skor 522, 470-an, 430-an, 490-an, dan lainnya itu sudah aku share di sana. Ada di highlight, silakan untuk dicek. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah support channel YouTube aku. Jangan lupa selalu support channel YouTube aku supaya menjadi channel channel YouTube edukasi yang pertama dan selalu share soal-soal yang teman-teman butuhkan. Oke, terima kasih. Aku tutup, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.